Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, faya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Shadaqallahul azim. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan kenikmatan iman dan Islam, kenikmatan kesehatan, sehingga kita di siang hari ini masih menyempatkan waktu kita untuk beribadah sholat Jumat secara berjemaah. Mudah-mudahan sholat Jumat kita akan memperoleh keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, dan tentunya kepada kita semua yang insyaallah kita selalu istiqomah kepada ajarannya. Insyaallah dengan izin Allah, pertolongan Allah, kita akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin jamaah rahimakumullah, marilah kita selalu senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam artian yang sebenar-benarnya menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Di surat An-Nahl ayat terakhir 128, sebelum masuk surat yang ke-17 yaitu surat Al-Isra. Waktu ini, hari ini kita sudah memasuki bulan Rajab. Bulan Rajab adalah salah satu bulan yang Allah muliakan. Rajab, Sya'ban dan Ramadan. Sehingga kita mohon kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajabana wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Kita mohon kepada Allah bulan yang penuh Allah berkahi, bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan kita mudah-mudahan bersyukur kepada Allah, mudah-mudahan kita disampaikan kepada bulan yang suci lagi, yakni bulan suci Ramadan. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, Allah sampaikan di surat An-Nahl ayat 128 ayat yang terakhir, Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Dan sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Takwa ini hurufnya ta, qaf, waw dan ya. Takwa. Taknya adalah menghadirkan diri kita, orang-orang yang bertakwa kepada Allah selalu tawadhu. Bohong kita sujud di hadapan Allah, bohong kita melaksanakan ibadah puasa, tapi rasa besar diri kita, rasa sombong kita masih ada dalam diri kita. Sombongan ini kan macam-macam. Ada sombong karena kegagahan jasmaniah dia, sombong dengan harta dia, sombong dengan kekayaan dia, sombong dengan jabatan dia. Padahal dalam hadis qudsi Allah sampaikan, al-kibriya'u libasi. Sombong itu bukan pakaian kita manusia. Sombong adalah pakaian Allah Subhanahu wa ta'ala.
Wajar dan pantas Allah sombong, karena tidak ada yang melebihi Allah. Hanya Allah saja yang serba maha segalanya. Nah, kalau kita sombong dengan harta kita, apa kita yang paling kaya? Ada yang lebih kaya. Dan kekayaan itu sejatinya, selamanya, abadinya tidak. Kita dengan sombong dengan jabatan kita, berapa lama jabatan kita? Itu titipan semua dari Allah, amanah. Kalau kita salah melaksanakan amanah itu, titipan itu, maka kita akan rusak. Karena Rasulullah berpesan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kamu pemimpin, dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Qadirul Jalil, Allah Subhanahu wa taala. Apapun bentuk dalam amanah yang disampaikan, yang diberikan Allah kepada kita, akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Harta kita diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Umur kita, muda kita, tua kita, akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Maka beruntunglah kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Karena Allah bersama orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Qomnya adalah qanaah, merasa cukup apa yang diberikan Allah. Berupa apa? Nikmat materi. Sehat kita syukuri. Walaupun kita kondisi sulit saat ini, kerjaan susah, cari uang susah, tapi kita sudah luar biasa, kita masih diberikan kesehatan. Dan kesehatan itu bagi kita yang merasakan sakit akan terasa mahal nilai kesehatan itu. Maka menjadilah orang-orang yang qanaah ketika kita diberikan berupa materi dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Karena tujuan bertakwa tidak lain adalah mencapai ihsan, muhsin manusianya. Muhsinun, muhsinin. Kita sudah nyatakan kita beriman kepada Allah dengan iman kita, rukun iman kita, rukun Islam kita. Tapi tidak hanya batas iman dan Islam, tapi muara akhirnya adalah ihsan, mencapai perbuatan yang menuju kepada kebaikan. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimahullah. Wawunya apa? Terjaga. Orang yang bertakwa adalah terjaga. Apa yang kita jaga, semua kita jaga. Harta kita jaga, bukan berarti kita jaga tidak kita belanjakan di jalan Allah, bukan. Jaga dalam artian jangan sampai harta yang kita dapat kita belanjakan di luar apa yang diperintahkan Allah. Kita hadirkan harta kita dengan cara yang dibolehkan dalam agama kita. Jangan semua halal haram hantam. Inilah orang-orang yang bertakwa, selektif, tidak seperti asbab, semua masuk. Orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang selektif. Baik yang dia makan, baik yang dia minum, yang dia keluarkan, semuanya adalah bernilai muhsin, bernilai kebaikan. Kemudian sesudah warok terjaga kita dari ucapan kita, apalagi saat ini media sosial ramai dengan fitnah sana fitnah sini. Kita orang-orang yang bertakwa bukan berarti tidak boleh berkomentar, boleh, tapi muaranya adalah komentar yang mengarah kepada muhsin, kebaikan, rahmat. Itulah Allah hadirkan Islam di tengah-tengah dunia bumi, terutama di Indonesia ini, sebagai rahmatan lil alamin. Kalau itu sudah kita lakukan bagi orang-orang yang bertakwa, maka yang terakhir hurufnya ya, yakin kita. Yakin itu Allah akan hadirkan bukti. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembah Allah terus. Saya hari ini Ustaz gak bisa khusyuk sholat, terus berupaya belajar bagaimana kita khusyuk, dan Allah akan buktikan itu dengan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan khutbah yang sepintas ini di bulan Rajab ini kita selalu bermohon kepada Allah agar kiranya kita diberikan kemuliaan, keberkahan di bulan ini, keberkahan nanti di bulan Sya'ban, dan keberkahan
keberkahan lagi dan kemuliaan di bulan Ramadan, sehingga kita benar-benar diri kita, keluarga kita masih ada kesempatan untuk bertemu Ramadan yang akan datang, yang sebentar lagi akan dihadirkan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim wa qur rabbi fil wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin jemaah rahimakumullah, Allah hadirkan kembali ayat-ayatnya buat kita semua. Karena ayat Allah ini ada yang sifatnya kabar gembira, ada yang sifatnya ancaman, ada yang sifatnya janji-janji Allah, ada kisah-kisah orang-orang terdahulu. Semuanya apa? Buat iktibar, pembelajaran kita bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Apa salah satu penjelasan Allah? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah kita menuju ampunan Allah. Barangkali kiamat masih ada hitungan, tapi kiamat yang sebenarnya, kiamat yang bagi diri kita masing-masing, kiamat kecil, mungkin tidak tahu kita besok, lusa akan hadir di tengah-tengah kita. Apa kiamat kecil buat diri kita? Adalah kematian. Dan kematian serta kehidupan adalah liyabluwakum, sebagai ujian kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa ujian kita? Tidak lain kita persembahkan di hadapan Allah ahsanu amala, sebaik-baik amal. Ahsan kembali, muhsin kembali, itulah yang kita persembahkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiyyi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu. Allahumma salli ala Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati Rasulillahi ajma'in amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, irfa' lahum ad-darajat wa dha'if lahum al-hasanat wa kaffir anhum as-sayyi'at bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaitah wa ma lis-salimin min ansar. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rasulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.